Proyek MK Ultra. Ini adalah proyek CIA yang berjalan dari tahun 1953 hingga 1973. Tujuannya adalah mind control. Mereka ingin mencari cara memecahkan mental seseorang agar bisa diinterogasi dengan mudah atau bahkan diprogram ulang untuk menjadi agen rahasia. CIA melakukan ini karena Perang Dingin. Amerika Serikat panik karena mereka mendengar kabar bahwa Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara sudah punya teknologi cuci otak untuk mengendalikan tawanan perang Amerika. CIA merasa mereka juga harus punya teknologi yang paling canggih. Beberapa metode gila yang dipakai CIA adalah memakaikan LSD dalam dosis tinggi. Mereka memberikan obat LSD kepada orang-orang tanpa sepengetahuan mereka. Misalnya meracuni orang di bar secara diam-diam. Lalu yang kedua adalah isolasi total. CIA menaruh orang di dalam ruangan gelap tanpa suara selama berhari-hari untuk merusak persepsi waktu dan realitas mereka. Yang ketiga, mereka menggunakan elektroshock yang dosisnya tentu di atas rata-rata standar medis. Terakhir, mereka mencoba menggunakan metode hipnotis. CIA mencoba membuat orang melakukan tindakan tertentu melalui sugesti bawah sadar. Subjek eksperimen diperkirakan dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama adalah pasien gangguan jiwa, narapidana penjara, warga sipil, bahkan anggota militer, dan agen CIA sendiri. Yang paling aneh dari eksperimen ini adalah Midnight Climax. CIA menyewa apartemen di San Francisco, memasang cermin 2 arah, dan menyewa pekerja seks komersial untuk membawa laki-laki ke sana. Para laki-laki ini diberi LSD secara diam-diam. Sementara agen CIA menonton dari balik kaca cermin sambil meminum bourbon untuk melihat reaksi mereka. Pada akhirnya, pada tahun 1973, Direktur CIA Richard Helms memerintahkan semua proyek dokumen MK Ultra dimusnahkan. Namun ada sekitar 20.000 dokumen yang salah simpan di gudang keuangan dan akhirnya ditemukan pada tahun 1977. Kasus ini meledak di sidang Senat Amerika Serikat dan membuat dunia syok. Unit 731 berpusat di Pinkfang, Harbin. Ini adalah fasilitas riset medis yang aktif selama Perang Dunia Kedua. Di depan publik, tempat ini disebut sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air. Padahal aslinya adalah pabrik senjata biologis. Para peneliti di sana tidak memanggil korban mereka sebagai manusia. Mereka menyebutnya maruta, yang artinya kayu gelondongan. Ini dilakukan agar para ilmuwan tidak merasa bersalah saat menyiksa mereka. Beberapa percobaan gila yang dilakukan di Unit 731 diantaranya meliputi viviseksi. Para ilmuwan melakukan pembedahan pada manusia tanpa bius karena mereka percaya penggunaan bius akan merusak hasil penelitian organ tubuh. Kedua, para ilmuwan bereksperimen dengan suhu ekstrim. Orang dibiarkan di luar ruangan saat musim dingin sampai anggota tubuhnya membeku, lalu disiram air panas atau dipukul dengan kayu untuk melihat seberapa cepat jaringan tubuh hancur. Lalu yang paling gila adalah uji coba senjata. Para tawanan diikat pada tiang dengan jarak tertentu lalu diledakkan dengan bom kuman atau gas beracun untuk melihat seberapa efektif penyebaran penyakitnya. Selain dikerjakan di lab, Unit 731 juga bereksperimen di kota-kota sipil. Mereka melepaskan kutu yang sudah terinfeksi pes melalui pesawat ke kota-kota Cina yang menyebabkan ratusan ribu warga sipil tewas akibat wabah. Setelah Jepang kalah, pemimpin Unit 731 Shiro Ishii dan para ilmuwannya tidak dihukum mati. Amerika Serikat memberikan mereka kekebalan hukum, tapi Jepang harus menyerahkan seluruh data riset eksperimen manusia tersebut kepada Amerika Serikat sebagai bahan pengembangan senjata biologis mereka sendiri. Yang membuat kesal adalah banyak mantan ilmuwan Unit 731 yang setelah perang menjadi tokoh penting di dunia medis, universitas, dan perusahaan farmasi besar di Jepang. Seolah-olah dosa masa lalu mereka terhapus. Stanford Prison Experiment. Eksperimen ini dipimpin oleh psikologi Philip Zimbardo di Universitas Stanford. Ia ingin tahu apakah perilaku jahat itu muncul dari sifat asli seseorang atau karena lingkungan yang memaksa mereka menjadi jahat. Zimbardo menyelop ruang bawah tanah Universitas Stanford menjadi penjara buatan dan subjek eksperimen adalah 24 mahasiswa laki-laki sehat secara fisik dan mental. Peran dibagi secara acak menjadi 2 kelompok, menjadi penjaga dan tahanan. Eksperimen ini sangat nyata. Para tahanan ditangkap di rumah mereka oleh polisi asli, digeledah, dan dimasukkan ke sel untuk menambah kesan nyata. Eksperimen yang harusnya berjalan 14 hari terpaksa dihentikan hanya dalam 6 hari karena situasi menjadi sangat tak terkendali. Hanya dalam hitungan jam, para penjaga mulai bertindak sadis. Mereka melakukan pelecehan psikologis,
Mereka memaksa tahanan tidur telanjang di beton dan mencabut hak makan atau ke toilet. Di sisi para tahanan, mereka mengalami trauma berat, depresi, dan ada yang mengalami gangguan emosional parah seperti menangis histeris. Bahkan Zimbardo sendiri tersudut ke dalam perannya sebagai kepala penjara dan lupa bahwa ia adalah seorang peneliti yang harus mengawasi keselamatan peserta. Zimbardo menyebutkan bahwa situasi lebih kuat daripada kepribadian. Orang baik bisa melakukan hal-hal yang sangat jahat jika diberi kekuasaan, seragam, dan anonimitas. Eksperimen kepala anjing. Pada tahun 1920 hingga 1930, seorang ilmuwan Soviet bernama mengembangkan sebuah alat bernama autojector. Alat ini adalah mesin jantung paru primitif yang dirancang untuk menjaga organ atau bagian tubuh tetap hidup dengan cara memompa darah beroksigen secara buatan. Dunia dikejutkan dengan sebuah film dokumenter berjudul Experiment in the Revival of Organism. Dalam video tersebut, diperlihatkan kepala anjingnya sudah terpisah dari tubuhnya dan diletakkan dan disambungkan ke mesin autojector. Yang terjadi pada kepala anjing itu adalah ketika sebuah palu diketuk di dekatnya, telinga anjing itu bergerak. Lalu kepala anjing itu merespon cahaya karena matanya berkedip saat disorot lampu. Kepala anjing ini juga merespon rasa. Saat hidungnya diolesi asam, ia mencoba menjilatnya. Bahkan saat diberi makan sepotong keju, makanan itu langsung keluar lagi dari kerongkongannya yang putus. Meskipun terlihat sangat kejam, eksperimen ini punya visi medis yang besar. Eksperimen ini membuktikan bahwa organ tubuh bisa berfungsi secara mekanis tanpa harus terhubung ke sistem tubuh yang utuh. Eksperimen ini juga adalah langkah awal menuju teknologi transplantasi organ dan operasi jantung terbuka yang kita kenal sekarang. Tetapi beberapa orang percaya video itu adalah propaganda Soviet untuk pamer kecanggihan sains. Mereka curiga sudut kamera menyembunyikan tubuh anjing yang sebenarnya masih ada di bawah meja. Namun, sejarah sains mencatat bahwa si ilmuwan memang benar-benar melakukan eksperimen tersebut dan berhasil menjaga kepala itu tetap hidup selama beberapa jam. Ia bahkan mendapatkan penghargaan prestasius di Uni Soviet atas penemuannya. Meskipun mengerikan bagi para pencinta hewan, eksperimen ini adalah cikal bakal ECMO yang digunakan di rumah sakit modern hari ini untuk menyelamatkan pasien gagal jantung atau paru-paru. Tuskegee Study dimulai pada tahun 1932 di Tuskegee, Alabama. Pemerintah Amerika Serikat merekrut 600 pria kulit hitam, 359 orang menderita sifilis, dan 201 orang lainnya sehat sebagai kontrol. Mereka kebanyakan adalah petani miskin yang buta huruf. Para peserta tidak pernah diberitahu bahwa mereka menderita sifilis. Dokter memberitahu mereka sedang dirawat karena bad blood, istilah umum saat itu untuk berbagai penyakit. Tujuan asli penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sifilis merusak tubuh manusia secara alami sampai mati jika tidak diobati. Pada tahun 1947, penisilin ditemukan menjadi obat standar untuk menyembuhkan sifilis. Namun, para peneliti menghalangi peserta untuk mendapatkan penisilin. Mereka ingin eksperimen tetap berlanjut sampai subjek meninggal agar mereka bisa melakukan otopsi. Karena tidak diobati selama puluhan tahun, banyak peserta yang meninggal karena komplikasi sifilis, misalnya kerusakan jantung, otak, hingga kebutaan. Istri-istri mereka tertular sifilis dan anak-anak mereka lahir dengan sifilis kongenital. Eksperimen ini berakhir bukan karena peneliti merasa bersalah, tapi karena dibocorkan oleh Peter Buxton, seorang informan ke media pada tahun 1972. Beritanya menjadi skandal nasional dan memicu kemarahan publik. The Monster Study. Wendell Johnson adalah seorang ahli terapi bicara di University of Iowa. Ironisnya, dia sendiri adalah seorang penderita gagap. Dia punya teori bahwa gagap itu bukan dibawa dari lahir, tapi hasil tekanan lingkungan. Johnson dan asistennya Mary Tader memilih 22 anak yatim piatu di Davenport, Iowa. Anak-anak ini tidak punya orang tua yang bisa membela atau melindungi mereka dari prosedur eksperimen ini. Anak-anak ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok positif. Anak-anak ini dipuji karena cara bicara mereka yang lancar dan diberikan semangat terus-menerus. Lalu ada kelompok negatif. Ini adalah bagian yang mengerikan. Anak-anak yang bicaranya normal justru dikasih tahu bahwa mereka mulai gagap. Mereka diejek, dikritik habis-habisan setiap kali bicara, dan dilarang bicara kecuali mereka bisa bicara dengan benar tanpa cacat sedikit pun. Hasilnya sangat tragis. Anak-anak di kelompok negatif yang awalnya bicara dengan normal mulai menjadi pendiam, mengalami penurunan performa di sekolah, mengembangkan kecemasan sosial yang parah, dan beberapa dari mereka benar-benar menjadi gagap seumur hidup.
Banyak orang yang menyebut ini monster study karena para peneliti sengaja merusak perkembangan anak-anak sehat hanya untuk membuktikan sebuah teori. Penelitian ini disembunyikan selama puluhan tahun karena takut reputasi universitas hancur setelah dunia melihat kekejaman eksperimen yang dilakukan Nazi di Perang Dunia Kedua. Baru pada tahun 2001, Universitas Iowa meminta maaf secara terbuka. Pada tahun 2007, 6 dari mantan anak yatim piatu tersebut memenangkan gugatan sebesar 1,2 juta atas kerusakan emosional seumur hidup yang mereka alami.